Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anandaku sekalian, siswa-siswi kelas 12, khususnya kelas 12 IPS yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kembali kita bertemu dalam kegiatan proses belajar mengajar, dan kali ini kita akan membahas tema yakni prinsip-prinsip kerja dalam Islam. Anandaku sekalian, adapun prinsip-prinsip bekerja di dalam Islam, yang pertama adalah niatkan kerja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan terdahulu, bahwa bekerja itu adalah perintah Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Maka niatkan di dalam hati ketika kita bekerja untuk mencari nafkah di jalan Allah, itu karena Allah. Niatkan untuk beribadah supaya dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Anda sekalian. Jadi hasil dalam bentuk materi kita dapat, pahala di sisi Allah pun kita dapat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk kita berserah diri total, anak-anak sekalian. Jadi apapun aktivitas kita, selagi itu masih di dalam pekerjaan yang baik-baik atau yang diridhoi Allah, maka seyogyanya kita melakukan itu semua karena Allah. Begitu nak ya. Kemudian firman Allah berikutnya adalah surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi rupanya anak-anak sekalian, tujuan kita diciptakan atau dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah. Itu beribadah dalam pengertian yang luas ya nak ya. Termasuk di antaranya adalah bekerja, ini adalah ibadah. Oke, anandaku sekalian, itu yang pertama. Jadi niatkan bekerja untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua atau prinsip yang kedua adalah kerja yang halal dan jauhi pekerjaan yang haram. Nah, ini prinsip kerja dalam Islam, Anda sekalian. Jadi katakan oke pada pekerjaan yang halal dan katakan no untuk pekerjaan yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam sabda beliau, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini bunyi sabdanya, Ananda. Ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talabi, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talabi, khudhu ma halla wa da'u ma harum. Artinya, wahai umat manusia, Nabi menyeru umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki Anda. Ini prinsip kerja dalam Islam. Kita wajib
ya menempuh jalan yang baik dalam mencari rezeki. Ya, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya walaupun terlambat datangnya. Jadi Anda sekalian, maut itu tidak akan datang sebelum jatah rezeki kita dari Allah itu semua sudah kita terima. Itu maksudnya tadi itu. Nah. Kemudian, maka bertakwalah kepada Allah. Diulang lagi oleh Nabi. Kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Nah, ini Nabi ulangi lagi, disuruh tempuh jalan yang baik dalam mencari rezeki. Jadi jangan neko-neko, jangan nipu-nipu, jangan yang haram-haram. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Anda sekalian, sudah banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat ketika seseorang mencari rezeki dengan cara-cara yang haram, maka boleh kita lihat endingnya. Biasanya akhirnya akan menjadi tidak baik. Ya, misalnya dia korupsi. Waktu belum ketahuan, iyalah mantap dia. Tapi ya karena dia korupsi, ya. Nah, pada akhirnya coba lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, semacam korupsi itu. Di penjara. Sudah itu, kalau keluar dari penjara, kira-kira masih ada tak orang yang mau hormat dengan dia? Tidak ada. Dia dihinakan. Ya, nak, ya. Dihina di dunia, bahkan hina di akhirat. Ya. Kalau korupsi, Anda sekalian, kemana dia nak minta halal duit yang dipalingnya itu, ya? Kalau langsung ke Allah, ini susahnya, nak, yang namanya dosa terhadap sesama manusia itu Allah baru akan mengampuni ketika manusia tempat kita bersalah itu mau memaafkan kita. Maka hati-hatilah, ya, jagalah pergaulan dengan sesama manusia, jangan sampai kita berdosa dengan seseorang dan meninggal sebelum sempat minta maaf. Itu menjadi sangkutan yang sangat berbahaya nanti di akhirat, Anda sekalian. Oke, itu yang bisa Bapak jelaskan untuk poin yang kedua ini. Ananda, hidup cuma sekali. Dalam kesempatan hidup yang cuma satu kali ini, tekadkan Ananda sekalian, jangan pernah Ananda jejali perut yang satu-satunya itu dengan makanan-makanan yang haram. Itu tekad kita sebagai seorang muslim. Selanjutnya yang ketiga, prinsip bekerja dalam Islam. Seorang muslim harus menghindari transaksi riba. Anda sekalian, riba itu Ananda bisa apa namanya, cari di Google atau di apa itu, nak, pengertian riba itu. Sepengetahuan Bapak yang namanya riba itu adalah kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan uang kepada orang yang meminjam berlebih dari apa yang dipinjamnya. Misalnya begini, dia minjam 100 kepada seseorang. Seseorang tempat meminjam itu mensyaratkan, ya, aku pinjamkan uang 100, tapi dengan catatan kau harus kembalikan 150. Ya. Jadi 50.000 itu riba. Itu, nak, ya. Jadi kita sedapat mungkin kita hindari usaha-usaha yang seperti itu. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Itu prinsip yang ketiga, Nanda. Prinsip selanjutnya adalah yang keempat. Seorang muslim dalam bekerja harus menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti zakat atau yang terkait dengan hak-hak manusia seperti memenuhi pembayaran hutang atau memelihara perjanjian usaha dan sejenisnya. Ya, nak, ya.
Jadi ketika kita bekerja dan telah mendapatkan hasil, ketika hasil yang kita peroleh itu telah mencapai ukuran, atau istilahnya dalam Islam itu nisab, dan telah kita miliki pula atau kita simpan selama 1 tahun, maka wajib keluar ya 2,5% daripadanya, ya, keluarkan zakatnya. Nah, karena zakat itu adalah sebetulnya hak-hak fakir miskin, ya, yang Allah titipkan lewat kita. Jadi jangan sangko itu milik kita. Nah, zakat tak keluar berarti termakan hak-hak fakir miskin di situ. Ya, nak, ya, na'udzubillah min zalik. Kemudian hendaklah kita memenuhi pembayaran hutang. Kalau kita berhutang dengan orang, kita mesti sungguh-sungguh melunasinya, Anda sekalian. Jangan awaklah ada duit tapi tunda-tunda. Seharusnya bisa dilunasi, dicicil. Duit orang, ya, dilambat-lambatin, ya. Waktu minjam memelas, tiba giliran bayar marah-marah kalau ditagih. Ini bukan prinsip Islam ini, Anda sekalian. Kemudian kita harus menjaga perjanjian usaha, ya. Jadi jangan kita berkhianat ketika kita sudah sepakat dalam suatu usaha, ya. Misalnya usaha untung rugi, misalnya ditanggung bersama, ya. Kita harus konsisten dengan janji itu. Jangan waktu untung kita nyap-nyap, tiba giliran rugi kita ribut. Ayo, ini rugi, itu tidak boleh. Itu namanya berkhianat dan itu bukan prinsip usaha dalam Islam, ya. Anda sekalian, ini spesial menyoroti soal hutang, ya, nak, ya. Jadi menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu, dia sudah mampu sebetulnya membayar hutangnya, tapi ditunda-tundanya, itu adalah suatu bentuk kezaliman, ya. Jadi kita sama dengan nganiaya orang itu. Jadi jangan pernah menjadi orang yang kalau berhutang, ya, duit untuk bayarnya sudah ada lalu ditunda-tunda. Dan kalau bisa Anda sekalian, jangan sampai berhutang lah, kecuali memang kepepetnya apa boleh buat. Kemudian menyia-nyiakan amanah dan melanggar perjanjian bukanlah akhlak seorang muslim. Nah, orang Islam itu tidak suka dia berkhianat, Anda sekalian. Kalau Anda mengaku seorang Islam, khianat itu bukan merupakan tabiat orang Islam, tapi merupakan kebiasaannya orang-orang munafik. Dan orang munafik itu Anda tempatnya di dasar neraka atau kerak neraka, ya, saking bencinya Allah dengan orang munafik. Nah, ini ada sabda Rasulullah SAW terkait dengan orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia sudah mampu. Apa kata Nabi? Matlul ghaniyyi zulmun. Matlul ghaniyyi zulmun. Artinya penundaan pembayaran oleh pengutang yang mampu adalah kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya, nak, ya. Oke, lanjut kita. Prinsip kerja yang kelima, yakni mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja. Ya, ini ada firman Allah, Anda sekalian, yang menyoroti soal kejujuran, ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Bapak bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yang artinya kecelakaanlah atau kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, ya, penipu, ya, curang itu, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, minta dilebihkan. Jadi kalau dia belanja, ya, ketika belanjanya itu ditimbang, dia minta dilebihkan. Nah, ini orang celaka ini, ya. Tapi sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Woi, kalau dia yang beli minta ditambah.
Tapi kalau dia yang jual, timbangan punya orang dikurang-kurang. Nah, ini orang seperti ini celaka kata Allah. Ya. Nah, tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Nah, ini Allah peringatkan bahwa ada balasan nanti di hari kemudian, ya, di sisi Allah, ya. Allah peringatkan. Jadi kita jangan seperti itu ananda sekalian, ngurang-ngurangi timbangan, ya. Pada suatu hari yang besar, ya. Jadi kita nanti akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. Apa hari besar yang dimaksud? Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam, ya. Hari di mana manusia dihadapkan di depan pengadilan Allah. Nah, itu hari di mana manusia tidak dapat lagi berkelip, ya, berkelip ananda sekalian. Tidak bisa lagi dia menutupi atau bohong-bohong, tidak bisa nyogok-nyogok, tidak bisa. Nah, ya, jadi akan berjalan pengadilan yang seadil-adilnya di hadapan Allah. Oke, itu prinsip kerja yang kelima. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai nipu-nipu, ya nak, jangan sampai nipu-nipu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian prinsip kerja yang keenam, yaitu memahami dan menerapkan etika sebagai seorang muslim. Nah, jadi kita harus tahu ananda bagaimana akhlak atau etika sebagai seorang muslim ketika kita bekerja, ya. Sebagaimana redaksi yang Bapak tampilkan di slide itu, etika sangat penting dilakukan agar dalam bekerja kita mencerminkan seorang muslim yang santun dalam berbagai hal, misalnya dalam hal tutur kata, ya, saat bertegur sapa. Kalau kita kerja ananda di lokasi kerja, kita ngomong, jaga omongan kita, jangan sampai menyinggung atau menyakiti perasaan orang, gitu, ya. Kemudian jaga kesopanan dalam berpakaian. Kemudian jaga, ya, tata krama ketika kita bergaul dengan rekan maupun klien. Misalnya kita bercanda, bagaimana bercanda yang baik, yang tidak menyinggung orang, ya. Ketika makan dan minum, ya ananda sekalian, bagaimana adab-adab makan dan minum? Apakah kita makan dan minum sambil berbicara? Apakah begitu etika makan dalam Islam? Ya, atau sambil berdiri, atau sambil ngobrol, ya, sehingga muncrat-muncrat. Nah, kita perlu tahu, ya, etika-etika makan dan minum, ya. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan customer, ya. Misalnya kita di bagian pelayanan publik, bagaimana misalnya ananda seorang bidan, ya, atau seorang apa, bagaimana ketika kita melayani pasien-pasien yang datang, ya, cara kita berbicara, ya kan, cara kita menyambut mereka dan sebagainya. Nah, itu kita mesti tahu etika-etika, ya, supaya orang tidak tersinggung, bagaimana caranya, gitu, ya. Kemudian ketika kita rapat misalnya sedang menyampaikan pendapat, bagaimana etika ketika kita menyampaikan pendapat, kita mesti tahu, ya. Jadi kita boleh berbeda pendapat dengan orang, tetapi tetap ketika menyampaikan pendapat tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang. Nah, itu ada cara-caranya itu ananda, kita mesti paham itu. Maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Spesial ketika ananda misalnya jadi seorang pedagang, itu satu hal yang mesti ananda pahami baik-baik, bahwa modal berdagang itu kita mesti ramah dengan orang. Kemudian dalam keramahan itu senyum kita itu ananda, itu harus berderai, ya. Harus apa namanya, kita berikan, ya, kepada setiap orang-orang yang mau belanja di toko kita. Jangan kita berdagang muko macam mantu kuburan, ya, manyon, ya. Jadi ingat, pembeli adalah raja. Kita tersenyum, sabar kita melayani. Oh, banyak senyum, banyak orang belanja senyum. Dikit pun tetap kita layani. Jangan orang beli banyak dilayani, beli dikit dicuekin. Nah, itu jangan. Atau dipelototin. Kalau orang tua belanja ramahnya, tiba budak kecil belanja dia dibentak-bentaknya. Itu jangan. Nah, itu orang bodoh itu. Nggak ngerti strategi
dalam berdagang. Jadi senyum itu penting dalam Islam. Bahkan senyum itu sedekah kata Nabi. Nah, ya nak ya, coba lihat gambar anak itu. Senyum orang isi surga itu. Ya, Masya Allah. Nengoknya be senang. Nah, jangan jadi muko seperti gambar berikut ini. Oh, tengok tuh. Oh, ya, merengut. Dan dia sudah ngasih tahu tuh, jangan merengut kayak aku. Jangan. Ananda, kalau saat ini usia Ananda sudah 17 tahun, berarti sudah 17 tahun pula Ananda berkacau. Masa Ananda tidak bisa pelajari ekspresi wajah Ananda itu? Ya, macam mana supaya orang senang nengok wajah awak? Ya, janganlah muka angker terus. Payah nengok senyumnya ya. Siapa yang kepengen dengan awak kalau senyum pun tak tahu? Orang tak betah nengok muka awak. Bahkan mungkin jijik orang nengok ya. Nauzubillah min zalik. Oke Ananda, prinsip kerja yang ketujuh. Kerja dalam Islam. Menjaga ukhuwah Islamiyah dalam persaingan kerja. Jadi Ananda sekalian, contoh ya ketika kita berdagang. Mungkin kita menjual dagangan yang sama. Tapi bukan berarti kita bersaing lalu putus silaturahmi, tidak seperti itu. Ya, kita tetap menjaga persaudaraan, hubungan baik, walaupun secara tidak langsung sebetulnya kita bersaing. Nah, ya, nak ya. Jadi persaingan dalam pekerjaan bisa saja terjadi, namun perlu diingat ukhuwah Islamiyah atau tali persaudaraan sebagai sesama Muslim, ya, itu wajib hukumnya untuk senantiasa kita jaga dan pererat. Jangan pula gara-gara sesama jual lontong, ya, misal ini, oh, tidak ada berteguran lagi, atau bahkan bebala, kau nih ngapo lah jual lontong juga, aku kan lah jual lontong, kau jual yang lain lah, wih malu ya, nauzubillah min zalik, misalnya, sampai bertengkar-tengkar, jangan seperti itu, rezeki kita Anda sudah Allah atur, walaupun kita berjejer, ya, toko berdekat-dekat, itu rezeki kita ada Anda sekalian, coba tengok di pasar itu. Toko orang berdekat-dekat, ada dia bertengkar, ada dia berbalan, enggak. Ya, Allah sudah atur. Namun rezeki orang pasti masuk ke toko kita, ya. Nah, kira-kira begitu Anda. Tinggal lagi servis kita, pelayanan kita. Memang itu ada ilmunya dan itu mesti kita pelajari ya. Anda, hal-hal yang sekiranya akan menimbulkan ketidakharmonisan, ya, atau bahkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin harus dihindari. Jadi jangan kita suka cari gara-gara Anda sekalian. Misalnya ya ngasut-ngasut orang, kau jangan belanja di toko si anu itu, buruk dia itu apa tuh. Tidak boleh begitu. Ya, itu kalau sempat yang dicerita tuh tahu dia, kau ngasut-ngasut orang, kira-kira apa yang terjadi itu? Kalau kena kapak kepala. Nah, nauzubillah min zalik. Ya, nak ya, itu paling kurang tentu hubungan baik akan menjadi rusak. Nah, seharusnya kita seperti ini Anda sekalian. Coba lihat itu. Ya. Jadi silaturahmi terjaga tanpa memandang apakah dia famili atau tidak famili, sesuku atau tidak sesuku. Ketika dia seagama, sesama muslim, maka dia adalah saudara kita. Nah, itulah yang perlu kita jaga dalam kerja. Nah, selanjutnya yang ke-8 ya. Ini prinsip kerja yang terakhir mungkin dalam perjanjian ini, menyegerakan pembayaran upah. Kalau Ananda misalnya dalam posisi ya majikan atau orang yang mempekerjakan, ketika orang yang bekerja selesai pekerjaannya Ananda, itu diajarkan dalam Islam, tunaikan atau bayarkan upahnya sebelum kering keringatnya. Artinya apa maksudnya itu nak? Itu upah itu tidak boleh ditunda-tunda. Pak, dia udah ada berkeringat. Bukan itu maksudnya tuh. Nunggu keringatnya dia berkeringat tidak. Jadi segerakan. Jangan besok ya, besok ya, besok ya. Ini nak ngupah apa tidak ini? Ya, bikin orang tertunggu-tunggu, ya, kasihan. Seharusnya dia sudah memperoleh hasil jerih payah atau jerih keringatnya, ini belum juga dikasih. Padahal duitnya sudah ada. Cuman ditunda-tunda rezeki orang. Nah, itu jangan seperti itu. Nyakiti hati itu ya. Nauzubillah min zalik. Selesai kerja, langsung kasih upahnya. Ya. Jadi senang hati dia. Jadi capek dia tadi itu gimana ya? Tidak terasa gitu nah. Setelah melihat hasil, oh,
dapat duit kita. Kira-kira begitu nak ya. Ini sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Ya, jadi tidak boleh nunda-nunda. Dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa 'araquhu." Artinya, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis sahih ya nak ya. Jadi hadis ini hendaklah menjadi pedoman bagi kita ketika kita berposisi sebagai orang yang mengupah. Baik anandaku, yang terakhir ini Bapak ingin memberikan tugas lagi nak ya. Sabar ya. Memang beginilah nak kalau kita sedang dalam perjuangan. Tugasnya adalah tuliskan di atas kertas rangkuman materi tentang prinsip-prinsip kerja dalam Islam. Materi kita ini tadi, ya. Tulis pakai tangan, nak. Masa pakai kaki? Pakai tangan lah di atas kertas. Nah, setelah selesai, ya nak ya, foto. Lalu kirim ke classroom kita seperti biasa, ya nak ya. Nah, cukup jelas ya. Nah, itu gambar Ananda sedang mengerjakan tugas, ya. Nah, ini yang tidak boleh kalian lakukan, nah. Jangan coba-coba mengirim hasil kerja temannya ya, atau curang. Kerja kawan di fotonya dikirimnya. Ya, Bapak mungkin baik ya, mungkin baik Bapak tidak tahu, tapi ingat Allah Maha melihat dan Maha membalas. Bapak ingatkan Ananda, untuk hal-hal yang kecil lah kita belajar jujur. Ya. Nah, kalau untuk yang kecil-kecil saja kita sudah pintar nipu, mana Allah nak berikan amanah yang besar kepada kita ya? Nah, ingat kesuksesan itu pemberian Allah. Kalau kita dalam pandangan Allah lah dipandang sebagai orang yang suka nipu ya, suka curang, tidak bakal lah Allah memberikan amanah yang besar ya, atau misalnya Ananda pengen jadi presiden. Sedangkan suruh bikin PR baik nipu, apalagi sempat diangkat jadi pemimpin nanti, maka mungkin jauh panggang dari api lah cita-cita Ananda itu kalau seperti itu. Jadi belajarlah jadi orang yang jujur nah, ya. Jadi lebih takutlah kepada Allah daripada kepada manusia. Oke Ananda, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.